anaknya mau dijadiin atlet atau enggak, terus dimasukin silat atau tidak. Kalau dimasukin silat, mau ikut perguruan mana? Allah. Bang Jiel tuh paling seneng lihat medali loh. Kalau dia tidur, dia Iya. selalu ngeliat medali tuh. Dia tuh ngelihat medali tuh senyum-senyum sendiri. Bang Jia dari tadi ketawa mulu nih Om Tante. Jadi gemes, maaf makanya Seneng dia mamanya masuk nggak konten. konsen. Padahal ini konten pertama masuk Q&A ya. Masuk Q&A nih Bang Jiel konten pertamanya. Tuh. Inilah aku sang pejuang kemenangan. Aku sang pejuang kemenangan. Sang pejuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pencak salam persaudaraan. Kembali lagi dengan saya Denny Aprisani dan istri saya Wita. dan Bang Ziel. Sapa dong Om Tante. Halo. Halo nak, siapa nak? Tuh, Bangun ya Om Tante. bangun nak ya tuh mau buat konten bangun dia. Bangun. Jangan lupa juga di subscribe channel YouTube-nya istri saya Wita. Nah teman-teman ya, Bang Jiel juga ada channel YouTube sama Instagram. Silahkan di follow dan di subscribe channel YouTube-nya ya. Sini Melviano Aziel Syakil ya, karena nanti akan ada perkembangan Bang Ziel, dokumentasi beliau dari kecil sampai dia besar ya. Insya Allah akan ada perjalanannya yang lucu-lucu, yang gemes-gemes ya. Jadi di sini kita akan membuatkan konten Q&A ya, tanya jawab. Pertanyaannya banyak sekali ya, baru satu hari aja udah banyak yang bertanya. Dan kita singkat ya, rata-rata pertanyaannya itu hampir sama ya, walaupun banyak hampir sama. Kita rangkum, dan jika ada pertanyaan yang belum dijawab, nanti kita akan buatkan di next konten selanjutnya. Karena waktunya banyak sekali kalau mau dijawab semua ya. Atau jika yang belum kita jawab, boleh berkomentar lagi, ntar akan kita jawab lagi ya. Langsung saja ya, Oke, langsung aja. kita masuk ke pertanyaan. Bagaimana kisah awal ketemu Bang Denny dan Mbak Wewe dari awal sampai sekarang? Wah, Nah, Abang Jia tahu nggak? tahu nggak nak? Bang Jiel aja belum tahu nih. Panjang ya. Kalau diceritain panjang nih teman-teman, tapi yang pasti kita tuh awal mula ketemu tuh 2006 ya, Ya, pas pertandingan pelajar di Kalimantan Barat. di Kalbar, di Pontianak tepatnya. Terus berlanjut deh sampai sekarang dan akhirnya menikah di tahun 2018 ya. Intinya gitu. Pertanyaan ini sebelumnya sudah kita jawab di Q&A kita sebelumnya ya. Silakan teman-teman tonton Q&A kita, Q&A Denny dan Wewe, karena di sana sudah kita jawab juga. Kalau mau dibahas lagi panjang lagi, tapi cerita singkat tadi sudah dijelaskan oleh istri saya. Oke, pertanyaan selanjutnya, perasaan lahir anak pertama. Seneng banget yang jelas, Seneng banget. yang pasti seneng banget, bersyukur karena kita diberi titipan sama Allah. Pokoknya intinya kita seneng banget, senengnya nggak tak terhingga lah. Pertanyaan selanjutnya, Bang Jia ngintip ya. mau bintang Pengen tuh punya jawaban. anak berapa dan jenis kelamin apa? Tuh Bang Jia mau punya adik. Punya adik nggak nak? Pengen pasti naknya. Yang jelas sih kita nggak pernah nggak pernah mematok pingin berapa, pingin anaknya apa perempuan atau laki-laki gitu. Yang pasti sedikasihnya aja sama Allah. Kita bersyukur selagi dipercaya untuk menjaga buah hati, terus masih diberi diberi kepercayaan, kita syukuri, mau itu laki-laki atau perempuan. Pokoknya mau dikasih berapa, kita bersyukur ya, mau cewek atau cowok ya. Syukur-syukur kita dikasih anak kembar juga. Amin. Pokoknya kita berapapun cewek cowok yang dikasih, kita tetap bersyukur ya. Iya. Nama anaknya. Oke, mamanya jawab nih. Atau Bang Jia yang mau jawab nak tuh. Apa Om? Bangun ini. Kamu jawab nak. Nama aku Melviano Aziel Syakil Om dan Tante. Artinya apa nak? Pemimpin tampan yang terhormat yang menjadikan Tuhan sebagai kekuatannya. Amin insyaallah. Amin. Jadi insya Allah nama Bang Ziel itu ada artinya, dan artinya tuh insya Allah doa untuk Bang Ziel sendiri. Iya. Panggilannya Bang Ziel ya. Panggilannya Jadi Bang sengaja Ziel. kita panggil abang supaya dia ini dewasa ya.
nggak manja. Manja nggak apa-apa, cuman dia tetap dewasa ya. Jadi kita panggil abang, panggil kakak ya, biar dia dewasa. Lanjut. Nah, ini pertanyaannya banyak banget ini. Hampir sama pertanyaannya kayak gini nih. Ternyata pertanyaan Q&A ini banyak tertuju sama Bang Ziel ya. Banyak tertuju sama Bang Ziel. Oke, pertanyaannya, anaknya mau dijadiin atlet atau enggak? Terus dimasukin silat atau tidak? Kalau dimasukin silat, mau ikut perguruan mana? Tuh, Bang Ziel mau jadi atlet nggak katanya, kata Om Tante. Yang jelas sih kita dukung apapun yang dia pilih ya, ya Pak ya. Jadi senyum dia. Senyum Bang Ziel. Mau jadi atlet Pokoknya nggak? mau jadi apapun dia nanti besar nanti, kita selalu mensupport dia asalkan itu apa positif dan baik ya. Oke, pokoknya kita tuh Bang Ziel tuh mau jadi atlet atau enggak itu terserah sama Bang Zielnya, dan kita tidak harus misalkan harus Bang Ziel jadi atlet, enggak. Bang Ziel mau ikut silat terserah ya, mau ikut silat, taekwondo, bela diri apapun terserah, karena kita tidak pernah melarang. Bahkan dia misalkan mau ikut jadi cabang olahraga lain juga nggak apa-apa ya, mau jadi musik juga nggak apa-apa. Kita selalu support selagi itu bentuknya positif dan baik untuk dia. Dan baik. Kalaupun misalkan Bang Ziel ikut pencak silat, ini banyak banget pertanyaan nih. Mau ikut perguruan mana? Pokoknya kita tetap balik lagi ke anaknya, dia anaknya Balik lagi mau sama pilih anaknya. perguruan manapun, insya Allah semua Semua perguruan perguruan itu baik bagus. ya. Semua perguruan bagus, dan kita support dia mau ikut mana, PSHT, Perisai Diri, Tapak Suci, Kerasakti, Pagar Nusa, PSHW, ASAT, pokoknya dan sebagainya terserah. Mau ikut bela diri lain juga nggak apa-apa, taekwondo, karate, kempo ya, pokoknya semuanya bagus. Ya, kita selalu support. Yang pasti kita ajarkan Bang Ziel basic bela diri supaya dia ya buat jaga-jaga diri, buat kesehatan Bang Ziel juga. Yang pasti kita tetap memperkenalkan pencak silat ke Bang Ziel. Entah nanti dia mau memilih untuk Bela diri lain juga nggak masalah, tapi ikut kita bela tetap diri. ajarkan ya. Aduh. Oke, lanjut, bisa dipahami semoga oleh teman-teman ya. Pokoknya kita nggak pernah ngekang anak kita. Bobo lagi nak. Pertanyaan selanjutnya, udah berapa lama menikah? Kita belum lama menikah. Kita baru berapa tahun ya? Kita dari 2018. Tahun 2018 November. 2018 kita menikah sampai sekarang tuh sekitar 2 tahun setengah kali ya. 2 tahun lebih pokoknya. Pertanyaan selanjutnya, gimana rasanya pacaran LDR 7 tahun? Wah, ini orang ini yang bertanya pasti dia mengikutin perjalanan kita ya, konten-kontennya saya. Dia luar biasa nih. Jadi dia tahu saya pernah LDR sama istri saya. Jadi kita pacaran dulu tuh selama 7 tahun. Iya. 7 tahun. Nah, gimana rasanya katanya? Yang jelas apa ya? Kalau dibilang rasanya, kita kan Punya kegiatan. walaupun LDR kita punya kegiatan masing-masing, kita terfokus sama kegiatan masing-masing. Jadi tetap ngerasa enjoy sih, karena kita kan punya target lah, punya target masing-masing juga gitu. Selain punya kegiatan masing-masing, kita saling support. Selain itu juga kita berkomitmen lah. Saya Oh, abis Mimi saya minta tisu dia. Jadi pokoknya kita menikmatin aja selama 7 tahun. Maaf ya Om Tante, banjirnya muntah. Pertanyaan selanjutnya, Mas Denny dan Mbak Wewe pengesahan tahun berapa dan mulai latihan tahun berapa? Nah, ini kayaknya saya yang harus menjawab ya. Pengesahan berarti PSHT ya. Banyak juga yang salah paham sama istri saya ya. Sebenarnya Mbak Wewe ya, dari dulu sampai sekarang beliau ini perisai diri. Perisai diri, teman-teman. Sampai sekarang tetap saya perisai dari diri. Perisai diri. Dan kita saling support walaupun kita beda aliran, beda organisasi ya, PSHT dan perisai diri, kita saling support terus ya. Pokoknya saling support kita. Nah, pertanyaan ini pengesahan tahun berapa? Kalau saya sendiri, Ketawa Bang Jil. ketawa Bang Jili, ketawa nak ya. Kalau saya pengesahannya tahun 2007. Awal latihan kita sama-sama kebetulan latihannya tahun 2002. Secara tidak kebetulan ya. Ya, aku pertama kali ikut perisai diri itu tahun 2002, terus latihan terakhir kenaikan tingkat itu SMP kelas 2. Setelah itu aku masuk PPLP dan latihannya fokus di IPSI. Pokoknya awal pertama kita ikut latihan pencak silat itu tahun 2002. Oke, pertanyaan selanjutnya, suka duka menjadi atlet. Ya.
banyak sekali dibilang suka dukanya ya. Mau suka apa duka dulu ini? Duka dulu deh. Duka dulu. Mungkin kalau duka nih lebih ke pengorbanan ya, pengorbanan waktu, masa bermain kita terlewatkan. Pokoknya tiap hari kita latihan terus. Waktu ini pengorbanan banyak ya. Kita mengorbankan waktu bermain kita, waktu bersama keluarga, karena kita biasanya jauh ya. Jauh, kita di asrama, jadi jauh dari keluarga. Kadang sakit ya. Sakit jauh dari keluarga itu sedih juga. Pokoknya kita tuh dukanya yang jelas menyita waktu ya. Waktu kita banyak waktu terbuang untuk latihan, waktu untuk bersama keluarga, waktu untuk bermain, waktu untuk belajar sekolah juga kan. Kita lebih terfokus di latihan, karena kalau atlet itu banyak pertandingan teman-teman. Kadang sekolah pun ketinggalan ya. Gitu. Jadi kita sebisa mungkin gimana caranya membagi waktu gitu. Jadi atlet tuh harus pintar bagi waktu loh. Jadi walaupun kita atlet ya, kita jangan sampai misalkan ketinggalan nih pelajaran ya. Kita sepintar-pintarnya kita bagaimana kita bisa mendapatkan materi pelajaran juga ya. Dan alhamdulillah selama pelajar juga bisa dapat ranking ya, masih bisa juara kita ya. Iya. Pokoknya kita tetap harus berprestasi di dua-duanya. Walaupun misalnya kadang ada yang bertanya katanya, Kak, gimana cara membagi waktu antara sekolah dan menjadi atlet ya? Itu balik lagi ke diri kita. Yang jelas kalau kita ingin keduanya berprestasi ya kita harus pintar-pintar atur waktunya. Atur waktu dan berkorban untuk waktu ya. Duka oke ya, udah ya. Sukanya banyak banget ini. Kalau sukanya yang jelas yang semua yang dirasakan kalau kita juara itu lupa ya, hilang semua rasa. Duka tadi semuanya tuh hilang, jadi suka ketika kita jadi juara. Yang jelas kita berprestasi itu sukanya, kita memiliki banyak teman itu juga sukanya. Terus kita bisa keliling kota, keliling Indonesia, keliling negara, itu juga sukanya jadi atlet. Terus kita bisa teman ya, berbagai daerah, negara, dikenal orang banyak, itu juga sukanya. Kalau kita nggak jadi atlet, belum tentu teman-teman kenal yang namanya Wewe Wita sama Denia Pritsani gitu. Dan itu termasuk sukanya. Yang pasti sih, yang paling terasa itu ketika kita jadi juara atau ketika kita berprestasi ya. Jadi duka kita itu ketika kita sudah berprestasi, terbayar menjadi suka semua. Dan rasa yang tadinya kadang kita tuh lagi latihan tuh ngeluh, aduh capek, aduh ini, aduh itu, pokoknya semua itu ketika kita jadi juara tuh hilang. Oke, pertanyaan selanjutnya ya, suka duka banyak lah pokoknya. Selama jadi atlet, latihannya berapa minggu sekali? Nah, bukan minggu sekali. Berapa hari? Sehari berapa kali? Mestinya pertanyaan sehari berapa kali. Kalau mau jadi atlet, latihannya cuma berapa minggu sekali. Jangan berharap jadi atlet ya. Jadi atlet itu latihannya harus tiap hari. Nah, yang jadi pertanyaan, latihannya sehari berapa kali? Ya, kalau atlet tuh biasanya latihan tuh 2-3 kali sehari. Kebanyakan sehari 2 kali, pagi sore, pagi malam kayak gitu. Tapi ada juga program tambahan. Jadi biasanya individu itu siang, kebanyakan kalau atlet yang memang dia udah fokus deket pertandingan sampai 3 kali sehari ya, gitu ya. Jadi jangan bertanya berapa minggu sekali, tanyanya itu berapa hari sekali latihannya. Tapi bukan berarti walaupun kita latihan 2-3 kali sehari kita nggak ada off ya, nggak ada istirahat. Kita harus istirahat. Karena nanti takutnya overtraining. Jadi kita tetap dikasih istirahat sehari full. Dikelang misalkan 3 kali latihan, sehari istirahat kayak gitu. Tetap harus ada istirahat. Bandingannya 3:1 yang ya. Jadi jangan sampai kalian full, itu nggak bagus juga ya, karena itu bisa mengakibatkan overtraining. Jadi kalau latihan berlebih itu bukan malah kita jadi bagus, kita jadi sakit malah. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir ya. Mungkin teman-teman jika ada pertanyaan yang belum dijawab, mungkin next akan kita jawab lagi Q&A-nya. Dan yang belum dijawab boleh silakan berkomentar lagi, nanti akan kita jawab lagi Q&A sama Bang Jil dan istri saya. Ini pertanyaan terakhir
ya, harapan kepada Bang Ziel. Harapannya apa ini? Nah, Bang Jiel. Apa mah harapannya? Yang jelas harapannya yang terbaik buat Bang Jiel. Kita berharap Bang Jiel bisa menjadi anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tua. Pokoknya yang baik-baik untuk Bang Jiel. Doa terbaik dari kami untuk anak kami ya. Oh. Sini ikut papa, coba nangis nggak? Ini sama papa. Sama papa. Sama papa nak. Papa mau harapan sama Abang Jiel. Zielnya bangun. Bang Jiel. Rasanya rewel ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sama papa nak ya. Tuh, lihat tuh kamera. Oke, harapan buat Bang Ziel semoga jadi anak yang soleh nak ya. Berbakti sama orang tua, bisa mengharumkan nama bangsa nanti, bermanfaat bagi orang banyak ya, bukan cuman bagi orang tuanya, bermanfaat bagi keluarga, bagi agama, bagi bangsa. Tahu nggak teman-teman, dia lagi kentut nih sekarang. Bang Ziel tuh kentutnya gede loh. Pokoknya yang Oh terpenting iya katanya. Kentut nak ya. yang terpenting adalah harapan kami semoga Bang Jiel selalu sehat, tumbuh menjadi anak yang sehat, Amin. terus tumbuh menjadi anak yang baik dan disayangi oleh semua orang. Iya katanya amin. Semoga jadi anak yang bermanfaat bagi semuanya nak ya. Pokoknya Kalau bisa jadi anak yang pokoknya Bang Jiel jadi anak yang bermanfaat bagi keluarga, agama, dan negara. Amin ya rabbal alamin. Dalam hal kebaikan. Amin. amin katanya Om Tante. Oke, mungkin itulah pertanyaan terakhir ya. Mama ada mau ditambah lagi apa cukup? Udah sih kayaknya karena juga waktunya juga durasinya udah panjang, tapi buat teman-teman yang belum kejawab Q&A-nya mohon maaf, insya Allah di next konten kita akan jawab, kita akan buat lagi Q&A yang ya Ya, insya Allah. Bang Jiel tuh paling seneng lihat medali loh. Kalau dia tidur dia Iya. selalu ngeliat medali tuh. Dia tuh ngelihat medali tuh senyum-senyum sendiri. Dia kalau tidur di bawah pasti pandangan dia selalu melihat ke medali. Ya mudah-mudahan ya, insya Allah mudah-mudahan Bang Jiel bisa berprestasi juga nanti di bidang apapun. Amin. Mungkin cukup dulu konten pada hari ini ya. Kalau mau dibahas semua panjang banget, takut teman-teman jenuh ya. Next konten akan kita sambung lagi Q&A-nya. Saya Dini Aprisani dan istri saya Wiwita sama Bang Jiel. Cukup ya. Bang Jiel dari tadi ketawa mulu nih Om Tante, jadi gemes, maaf Seneng makanya dia mamanya masuk nggak konten. konsen. Padahal ini konten pertama masuk Q&A ya. Masuk Q&A nih Bang Jiel konten pertamanya. Tuh. Ini sorry banget nih mamanya tuh kesenangan kalau lihat anaknya ketawa. Soalnya Bang Jiel tuh kalau ketawa tuh belum bisa diajak ketawa sama mama papanya. Ketawanya tuh masih sekandak dia. Jadi kalau ngelihat dia ketawa tuh seneng banget. Jadi ketika kita melihat anak kita tuh ketawa tuh suatu kesenangan ya. Iya. Jadi mohon maaf kalau dari tadi aku nggak terlalu fokus untuk kejawab Q&A-nya. Tapi insya Allah mudah-mudahan Q&A-nya itu terjawab ya teman-teman. Dan udah mungkin sampai sini aja kali ya. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecah silat, salam setoran. Bye bye. Bye bye. Bye bye.